Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel YH Education. Tutorial kali ini adalah tentang Google Classroom. Bagaimana caranya guru mendistribusikan materi dan membuat tugas. Kemudian, bagaimana caranya siswa mengerjakan tugas. Baiklah, langsung saja kita buka browsernya. Ketik classroom.google.com, kemudian enter, atau klik di sini, kemudian pilih Classroom. Nah, ini adalah tampilan Google Classroom. Dan di sini sudah ada kelas, yaitu kelas 12 IPS 1. Kelas ekonomi dengan 2 siswa. Oke, langsung saja kita klik kelasnya. Di menu forum ini kita bisa mulai membuat pengumuman untuk mulai berinteraksi dengan siswa. Nah, untuk kelas ini temanya bisa kita rubah. Di sini ada pilih tema dan upload foto. Di sini akan saya coba pilih tema. Nah, di sini ada beberapa alternatif pilihan tema. Saya akan pilih yang ini saja. Klik pilih tema kelas. Nah, sekarang temanya sudah berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Kemudian di sini ada keterangan, mulai komunikasi dengan kelas Anda di sini. Nah, di sini kita bisa membuat pengumuman untuk mulai berinteraksi dengan siswa. Kita ketik di sini misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ekonomi pada hari ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah pengumuman yang akan kita buat untuk mulai berinteraksi dengan siswa berkenaan dengan jadwal kelas ekonomi. Pengumuman ini mau ditujukan untuk kelas apa saja. Bisa dipilih di sini kelasnya. Dan di sini hanya ada satu contoh untuk kelasnya. Kemudian siswanya siapa saja. Di sini ada 2 siswa sebagai contoh. Nah, ini adalah pengumuman yang akan dibuat untuk mulai berinteraksi dengan siswa. Kemudian bisa ditambahkan link di sini yang berkaitan dengan pengumuman tersebut. Tinggal klik saja di sini. Di sini ada posting, kemudian ada tanda segitiga terbalik. Kita klik. Nah, di sini ada posting, ada jadwalkan, ada simpan draft. Nah, jika
jadwalkan, maka kita jadwalkan pengumumannya. Misalkan untuk 16 Juni 2020, klik. Kemudian mulainya jam berapa? Misalkan jam 8.00, kemudian klik jadwalkan. Nah, di sini saya akan pilih yang posting. Saya batalkan saja. Saya akan pilih yang posting. Klik posting. Nah, di sini sudah ada posting pengumuman. Ini nanti bisa dilihat di kelas siswa. Berikutnya, bagaimana caranya mendistribusikan materi di kelas? Klik saja di sini di tugas kelas. Kemudian klik tanda plus atau buat. Nah, di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan, kemudian ada materi, kemudian ada gunakan kembali postingan atau repost, kemudian ada topik. Nah, sebelum mendistribusikan materi, kita buat topiknya terlebih dahulu. Klik topik di sini. Misalnya jurnal umum. Klik tambahkan. Kemudian untuk membuat topik berikutnya, klik di sini. Klik topik. Misalnya buku besar, klik tambahkan. Untuk membuat topik berikutnya, klik lagi di sini. Klik topik. Misalnya klik tambahkan. Di sini sudah ada 3 topik. Saya hanya buat 3 topik saja. Dan ini bisa kita urutkan. Misalkan urutan topik yang pertama adalah jurnal umum, kemudian topik kedua adalah buku besar, dan topik ketiga adalah kertas kerja. Ini bisa kita urutkan. Caranya adalah tinggal kita drag. Misalkan ini mau diletakkan di urutan pertama, kita drag ke atas. Kemudian buku besar di urutan kedua, tinggal kita drag. Nah, jadi urutannya adalah sesuai yang kita inginkan: jurnal umum, buku besar, dan kertas kerja. Kemudian kembali lagi ke sini untuk
mendistribusikan materi. Klik buat. Kemudian pilih materi. Klik di sini. Silahkan tulis judulnya, misalnya. Kemudian isi deskripsinya. Kemudian untuk materinya bisa kita tambahkan atau kita buat. Untuk materi bisa kita tambahkan, bisa juga kita buat. Misalnya yang buat, klik. Nah, bisa membuat materinya di dokumen, di slide, di spreadsheet, gambar atau formulir. Misalnya untuk dokumen, kita klik di sini. Tinggal kita buat materinya apa di dokumen ini. Nah, ini adalah materi yang sudah kita buat. Untuk menghapus, kita klik di sini. Misalnya yang slide. Kita buat materinya di slide berupa PowerPoint. Ini adalah materinya berupa slide atau PowerPoint. Kita hapus saja. Untuk spreadsheet, gambar, dan formulir langkahnya sama seperti kita membuat materi di dokumen atau slide. Kemudian untuk tambahkan, bisa menambahkan materi dari Google Drive, dari link, dari file, atau dari YouTube. Misalkan dari Google Drive. Kita pilih drive saya. Nah, misalkan kita pilih yang ini, klik. Nah, ini sudah ada materinya yang kita tambahkan dari Google Drive. Untuk menghapusnya, kita klik di sini. Kemudian kita akan mencoba tambahkan materi dari link. Tinggal kita klik linknya di sini apa. Kemudian YouTube. Bisa kita pilih dari penelusuran video atau dari URL. Misalkan dari penelusuran video, kita klik sudah materi kita, misalkan jurnal umum. Ya, kita search. Nah, tinggal kita klik saja di sini, klik tambahkan. Nah, ini sudah ada materi yang dari YouTube. Untuk menghapus, kita klik saja di sini. Di sini saya akan tambahkan materi dari file.
klik file, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Kemudian pilih materinya apa. Misalkan ini jurnal umum PDF. Klik open. Berikutnya klik upload. Nah, di sini sudah ada materi jurnal umum berbentuk PDF. Langkah berikutnya adalah pilih topik. Nah, tadi sudah kita buat 3 topik: buku besar, jurnal umum, dan kertas kerja. Kita pilih topik sesuai dengan materi. Topiknya adalah jurnal umum. Klik jurnal umum. Kemudian di sini pilih untuk semua siswa. Karena untuk contoh ada 2 siswa, kita pilih yang semua siswa. Kemudian kita pilih posting, jadwalkan, atau simpan draft. Kalau kita pilih jadwalkan, misalnya, nah, jadwalkan materi untuk kapan? Misalkan untuk tanggal 16 Juni 2020 jam 9.00. Kemudian klik jadwalkan. Di sini saya akan pilih yang posting. Klik aja posting di sini. Nah, ini sedang proses posting. Oke, untuk materi jurnal umum sudah diposting. Nah, ini nanti bisa dilihat di kelas siswa. Berikutnya, bagaimana caranya kita membuat tugas? Klik tanda plus atau buat, kemudian pilih tugas. Tugas jurnal umum. Kemudian isi atau tulis petunjuknya. Silahkan kerjakan tugasnya dengan benar dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, untuk tugas bisa kita buat di dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir. Langkahnya sama seperti ketika kita membuat materi atau tambahkan. Nah, untuk tambahkan, langkahnya juga sama seperti kita membuat materi. Bisa dari Google Drive, link, file, atau YouTube. Di sini saya akan pilih dari file.
Kita cari tugasnya, misalkan ini tugas jurnal umum. Klik open, klik upload. Nah, ini adalah tugas untuk siswa. Kemudian klik tugaskan, jadwalkan, atau simpan draft. Kemudian klik tugaskan. Nah, ini adalah tugasnya, tugas jurnal umum. Ini nanti bisa dilihat oleh siswa. Nah, untuk tugas bisa kita edit. Caranya klik tanda titik 3 di sini, klik, kemudian pilih edit. Nah, ini adalah tugas yang sudah kita posting ke siswa. Nah, di sini ada pilihan, siswa dapat melihat file, kemudian siswa dapat mengedit file. Nah, kita pilih saja siswa dapat melihat file. Jadi siswa tidak bisa mengedit file, hanya bisa melihat saja. Kemudian di sini untuk semua siswa, kemudian poinnya kita pilih 100 karena ini adalah tugas. Kemudian tenggang waktunya di sini bisa kita pilih. Nah, klik di sini. Tenggang waktu untuk tugasnya itu sampai kapan, sampai jam berapa. Batasnya itu adalah tanggal 16 Juni 2020. Kemudian waktunya sampai jam 12.00 WIB. Klik. Kemudian topiknya adalah tentang jurnal umum. Kemudian klik simpan. Demikian bagaimana cara membuat pengumuman untuk mulai berinteraksi dengan siswa. Kemudian bagaimana cara mendistribusikan materi, dan bagaimana cara membuat tugas. Berikutnya akan kita praktekkan bagaimana siswa melihat pengumuman, kemudian melihat materi, dan bagaimana mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini sudah ada tampilan HP siswa dan ini adalah classroom-nya. Klik di sini untuk buka classroom-nya. Kemudian klik kelasnya di sini. Nah, di classroom siswa sudah ada pengumuman dari guru, kemudian ada materinya yaitu tentang jurnal umum, kemudian ada juga tugasnya yaitu tugas jurnal umum. Sekarang klik
tautan tugasnya di sini untuk mulai mengerjakan tugas. Di sini ada tenggat waktunya sampai jam 12.00. Kemudian poinnya 100 poin. Kemudian di sini ada lampiran tugasnya. Klik di sini untuk melihat tugasnya. Klik di sini untuk melihat tugasnya. Nah, ini adalah tugas yang diberikan oleh guru yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, jika siswa sudah mengerjakan tugasnya, kemudian klik di sini. Di sini ada tanda plus, kemudian tambahkan lampiran. Klik di tambahkan lampiran. Nah, lampirannya bisa berasal dari drive, link, file, atau ambil foto, artinya tugasnya di foto, atau bisa melalui rekam video. Bisa juga buat dokumen baru, slide baru, spreadsheet baru, atau PDF baru. Di sini saya akan lampirkan tugasnya dengan file. Klik file. Kemudian cari tugasnya yang akan dilampirkan. Pilih file yang akan diupload. Misalkan filenya yang ini. Klik di sini. Nah, di sini sudah ada satu file tugas yang siap diserahkan ke guru. Jika ingin menambah file lagi, tinggal klik tanda plus di sini. Tambahkan lampiran. Di sini saya hanya akan melampirkan satu file tugas saja. Langkah berikutnya adalah klik serahkan. Satu lampiran akan dikirim untuk tugas jurnal umum. Klik serahkan. Nah, ini artinya tugas sudah diserahkan ke guru. Jika ingin membatalkan pengiriman tugas, tinggal klik batalkan pengiriman di sini. Baiklah, sekarang kita lihat di Classroom guru untuk melihat tugas yang sudah diserahkan oleh siswa. Klik di sini di tugas jurnal umum. Nah, di sini ada satu diserahkan, satu diberikan. Ini artinya sudah ada satu siswa yang sudah menyerahkan tugasnya. Ada satu siswa yang belum menyerahkan tugasnya. Karena di sini untuk contoh hanya ada 2 siswa. Baiklah, sekarang kita akan mempraktekkan satu siswa lagi untuk
mengirimkan tugasnya. Klik Classroom-nya di sini. Kemudian klik tugasnya di sini. Kemudian klik tugas jurnal umumnya untuk melihat tugasnya. Nah, ini adalah tugasnya untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah siswa mengerjakan, kemudian akan menyerahkan tugasnya, klik di sini. Kemudian klik plus atau tambahkan lampiran. Tuh. Di sini saya akan lampirkan dengan file. Klik file. Klik di sini. Klik di sini. Misalnya ini adalah tugasnya yang akan diserahkan ke guru. Klik di sini. Nah, filenya sudah ada dan siap diserahkan ke guru. Klik serahkan. Satu lampiran akan dikirim untuk tugas jurnal umum. Klik serahkan. File tugas sudah diserahkan ke guru. Jika ingin membatalkan, tinggal klik batalkan pengiriman saja. Baiklah, sekarang kita lihat ke Classroom guru. Nah, di sini sudah ada keterangan 2 diserahkan, 0 diberikan. Ini artinya kedua siswa tersebut sudah menyerahkan tugasnya. Demikian tutorial kali ini tentang Google Classroom. Bagaimana guru mendistribusikan materi dan kemudian bagaimana siswa mengerjakan dan menyerahkan tugasnya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.